Halo semuanya badminton lovers dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami, Kindo Sport. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini, follow IG kami. Ya, kita akan review salah satu raket favorit saya ini, salah satunya ya. Dari Yonex, kategori high end, raketnya atlet ya ini ya. Ini adalah raket Astrock 77. Ini dia. Ada 3 warna ya. Astrock 77 dari sejak diluncurkan di tahun berapa ya? 2017 waktu itu ya. Sampai saat ini dia mengeluarkan 3 varian warna ya. Jadi kalau kita ingat di 2017 pernah dipakai oleh Marcus Kevin ya, Astrock ini kalau nggak salah yang biru dulu itu. Pernah juga menjuarai BWF World Super Series di Dubai ya, Marcus, Kevin dan Gideon. Nah, Gideon menggunakan raket Astrock 77. Yang pakai ini selain Gideon sekarang Fajarian sama An Seong salah satunya dan beberapa pemain lainnya ya. Hampir banyak sih yang pakai Astrock 77. Ya, Gideon dulu pakai ini setelah awal-awal sama Kevin ya 2017 ya, setelah beralih dari Victor ya kalau nggak salah ya. Oke, kita akan review lagi ya. Jadi tidak usah berlama-lama, 3 varian warnanya seperti ini akan kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan detailnya ya, seperti ini ya. Oke. Ini semuanya varian 4U ya. Ini varian 4U semuanya seperti ini dari sisi apa ini konnya ya. Konnya sama semuanya ya. PBSI, logo hologram Yonex dan spesifikasi di sini 4U G5 semuanya ini ya. Kemudian secara kosmetik sebenarnya sama, cuma beda di warna saja ya. Nah, seperti ini. Jadi warnanya lebih ke ini apa? Orange ya. Ini orange ya. Orange-nya orange apa ini ya? Orange kayak apa namanya? Shine red lah, red orange dia atau shine yellow seperti ini dan ini blue. Nah, seperti ini ya. Sama persis, tulisan Astrock 77-nya sama persis, hanya beda warna saja. Oke, kalau kita balik di sini, nah ini juga sama semuanya ya. Ini kayak ada saya teringat dengan luar angkasa ya, kayak space gitu ya ininya ya, kayak angkasa gitu. Oke, seperti ini ya warnanya ya, cakep ya. Oke, kemudian ke atas TJI-nya built-in semua, udah sama sih, sebenarnya sama. Bagian sininya juga apa namanya yang kayak space-space tadi ya, di shaft-nya ya, mirip di shaft tadi desainnya. Kemudian bagian kirinya warna yang beda ya, ada orange, ada yang shine red sih nyebutnya, biru dan shine yellow atau ini yellow stabilo ya, yellow stabilo. Mungkin ada orang yang bilang hijau stabilo juga ya, tapi ini shine yellow. Oke. Nah, seperti ini ya, sama persis semuanya ya. Dari sisi desain maksudnya ya, dan sisi speknya juga sama, beda di warna saja. Oke. Ya, seperti ini ya. Kita jembrengin, teman-teman tinggal pilih aja suka warna yang apa. Ya. Oke, kita coba bahas spesifikasinya. Hadir dengan varian 4U dan 3U. Kebetulan ini semuanya 4U, sekitar 80-85 graman lah ya. Ini juga SP semuanya. Nah, speknya di sini ya, 4U ya. Gak kelihatan ya. Coba saya ambil yang ini. Nah, seperti ini speknya. 4U G5, maximum tension 28. Oke. Buat teman-teman yang sebenarnya ini cocok nggak hanya buat atlet ya, ini raket yang sangat friendly. Jadi dari speknya ini yang stiffnya medium. Nah, rata-rata raket Yonex Astrock itu stiff atau iya stiffnessnya stiff atau kaku ya. Tapi Astrock ini hadir dengan apa namanya batang yang medium stiff. Jadi tengah-tengah lah, nggak terlalu stiff dan nggak terlalu flat gitu ya. Jadi medium stiff. Salah satunya itu jadi agak friendly ya, friendly buat pemain pemula juga cocok kalau punya budget lebih ya dan pengen langsung beli raket mahal. Nah, Astrock 77 bisa dihandle, sangat very easy to handling ya. Jadi buat teman-teman pemula bisa juga, buat teman-teman intermediate maupun advance ya tentu saja sangat cocok juga ya. Oke. Jadi salah satu keunggulannya ini adalah mudah dihandle dan friendly lah, salah satu raket yang friendly, mudah ditaklukkan gitu ya, nggak susah buat handle raket ini. Oke. Beratnya tadi udah ya, 3U dan 4U maximum tension. Kalau 3U di 29 lbs, kalau yang ini
28 lbs ya, tapi biasanya atlet bisa ditarik sampai 30 ya. Buat teman-teman yang biasa tarikan kenceng ya, sebenarnya 30 lbs juga masih kuat sih framenya ya, cuman memang di atas rekomendasi ya. Ini kan rekomendasi dari Yonex ya, maksimum 28 lbs. Lebih rawan kalau ditarik lebih dari 28. Tapi atlet biasanya juga ditarik lebih dari 28. Cuman kan mereka raketnya gratis ya. Dapat endorse, kalau kita kan pikir-pikir gitu. Jadi rekomendasi 28 udah cukup kenceng kok, cukup oke ya. Kemudian kalau senar, kalau mau kontrol pakai aerobit seperti ini ya. Ini senar salah satu feelnya medium, dan buat control player kalau dikombinasi dengan raket Astrock 77 ini cocok ya. Memang dari Yonex juga rekomendasi kalau buat kontrol menggunakan aerobit ini di raket seperti ini. Oke, kemudian kalau yang untuk hard hitter ya, hard hitter itu untuk yang permainan hard itu bisa pakai Nano G95 kalau rekomendasi dari Yonex. Oke, kemudian balance point-nya head heavy tentunya. Raket-raket Astrock memang kebanyakan head heavy. Stiffness-nya medium. Raketnya long, ini 675 panjangnya ya, long. Kemudian apalagi? Berat sudah, balance point sudah. Udah sih dari sisi spek seperti itu ya. Kemudian dari bahan dari raket, high modul grafit tentunya ya, high modul grafit. Baik sisi frame maupun shaftnya ya. Shaftnya ini juga cukup slim. Nah, kemudian made in Jepang juga. Ini ada tulisannya made in Jepang. Semuanya ada ya tulisannya made in Japan. Ini juga ada made in Japan. Nah, kita tunjukin satu-satu ya. Di sini juga ada made in Japan. Oke. Kemudian bentuk frame tentu sudah isometrik ya. Bentuk framenya ini sudah isometrik seperti ini ya. Jadi sweet spotnya bisa lebih lebar ya. Kemudian juga ini ada beberapa teknologi yang diusung ya. Kalau di framenya itu ada nanometrik dan tungsten ya. Beberapa high-end Yonex menggunakan fitur itu. Kemudian kalau di shaftnya itu 6D ya. Ada tulisannya nggak di sini? Nggak tertulis ya. Biasanya ditulis di bagian shaftnya, teknologinya. Ini cuma ada tulisan isometrik. Ini apa? High modul grafit atau super slim shaft. Nah, wah ini kecil ya, super slim. Cukup kecil frame-nya ya. Head heavy balance dan apa ini? Long size ya. Tadi udah saya jelaskan semuanya, sudah tertulis di sini. Ya. Oke ya. Ya, ini raket yang sangat cakep. Ini salah satunya kita pasang senar dengan aerobit yang ini. Yang hitam orange. Kalau ini senar Yonex Export 63 ini sering saya pakai yang ini ya. Kalau ini punya orang sih, punya temen. Kalau ini ya ini punya saya sendiri juga. Ini Kizuna ya, Kizuna Z63 ini senarnya. Oke. Ya, raketnya keren-keren ya. Oke. Wah, mantap ini raket ini. Ya, cuman dari sisi saya kan kadang pakai dua raket ini ya. Biru ini ya, biru sama yang kuning. Saya rasakan biru itu agak lebih balance. Jadi agak lebih ringan dibanding yang kuning ini ya. Kuning ini agak lebih berat, padahal sama-sama 4U ya. Harusnya speknya sama, apa mungkin saya dapat yang agak berat ya di kepalanya ini ya. Ini feel-nya agak berat sedikit sih. Kalau yang orange ini juga kayaknya mirip yang biru ya. Jadi feel-nya meskipun head heavy dia nggak terlalu berat ya, nggak kerasa berat. Nah seperti ini. Ini saya timang-timang nggak terlalu berat. Ini juga sih. Tuh balance-nya kayaknya mirip, sama sih. Harusnya sama ya, speknya sama. Cuman nggak tahu yang raket saya yang kuning ini agak sedikit terlihat balance-nya itu lebih di atas ya. Jadi agak sedikit berat. Oke. Kalau capek-capek biasanya pakai yang biru. Kalau mau power saya biasa pakai yang warna ini ya. Cuman nggak tahu ya, raket yang lain mungkin ini kebetulan dapat yang agak berat ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya kita coba lihat yang ini aja. Ini kita senar dengan Yonex seperti ini, Yonex Aerobit ya. Kalau nggak salah ini dipakai siapa tuh, Kevin juga ya, Kevin Sanjaya kalau nggak salah pakai ini juga. Jadi ini hybrid senarnya ya. Senar mainnya itu tebalnya 0,67 seperti ini, yang warna hijau ya. Ada warna lain selain warna hijau sebenarnya.
Kemudian senar crossnya atau senar mendatarnya ini 0,61 seperti ini, seperti Aerosonic ya. Kalau ini 0,67 dan 0,61. Jadi di combine senar tebal sama tipis. Ini masangnya harus 4 simpul ya. Ini kita pasang 4 simpul. 1 2, satunya mana? 3. Nah, putih ini, simpul putih itu senar yang ini. 4-nya di atas. 4. Oke ya. Penampilannya seperti ini, 2 warna ya. Tebalnya beda ini senar. Memiliki karakteristik seperti ini ya, kontrolnya baik sekali. Nah, kontrolnya full nih senar ya. Durability-nya kurang ya, terutama raketnya senar yang kecil yang mendatar itu cuma 0,61 ya. Jadi rawan putus. Hitting soundnya cukup oke, repulsion powerful, shock absorption cukup baik ya. Jadi durability aja. Jadi ini materialnya ya, struktur dari senar ini sebenarnya untuk core-nya sama ya, high intensity multi filament nilon. Kalau outernya beda. Kalau yang tebal yang atas ini special braided polymer nilon fibre dengan polyurethane coating. Kalau yang tipis menggunakan special braided high polymer nilon fibre, nggak ada coatingnya gitu ya kalau yang ini ya. Yang tipisnya ini white green warnanya ya. Sorry ini mikrofonnya di bawah. Kemudian ini untuk kontrol, senar kontrol medium fill ya. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Aerobit is a hybrid combo ya. Alternating tebal and coating main sama cross stringnya beda ya. Oke, kemudian quick repulsion and piercing spin and higher spin and cut smash. Wah, untuk smashnya juga untuk motong-motong smash ya berarti ya. Oke ya, seperti ini kalau teman-teman tipikal permainan kontrol menggunakan raket Astrock 77. Nah, salah satu senar yang cocok seperti ini. Kevin kan tipikal kontrol juga ya, dia pemain yang cepat di depan net ya, jadi menggunakan aerobit juga, tapi raketnya Astrock 88S ya dia ya. Oke, thank you sudah menonton. Semoga informasinya jelas, bermanfaat. Kalau ada yang kurang tolong dikoreksi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan Kindo Sport. Terima kasih.